Strategi dan pemanfaatan hasil pengelolaan benda wakaf. Wakaf atau wakof berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa. Asal kata wakofa memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, dan tetap berdiri. Menurut pendapat Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dasar hukum berwakaf, ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada amalan wakaf ini, yakni ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sebab amalan zakat pun juga termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dan menurut Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan." Menurut hadis riwayat Muslim, keutamaan sedekah wakaf sebagai amal jariyah tergambar dalam sabda Nabi Muhammad, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Jadi, pengertian wakaf secara umum adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan mentasyarufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Konsekuensi dari hal ini adalah zat harta, benda yang diwakafkan tidak boleh ditasyarufkan, sebab yang ditasyarufkan adalah manfaatnya. Dan wakaf itu bisa berbentuk perhiasan, transportasi, handphone, bangunan, dan tanah. Dan pemanfaatan hasil pengelolaan benda wakaf, wakaf terdapat benda tidak bergerak seperti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah ada maupun belum terdaftar. Yang kedua yaitu bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga yaitu tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dan yang keempat yaitu hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terdapat wakaf benda bergerak. Yang pertama yaitu wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Dan yang kedua yaitu terdapat logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. Yang ketiga terdapat surat berharga. Yang keempat terdapat kendaraan. Dan yang kelima ada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki ini mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain produk industri. Dan yang keenam yaitu ada hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Di Indonesia terdapat Badan Wakaf Indonesia yang bertanggung jawab mengembangkan perwakafan di Indonesia sejak 2004. Strategi hasil pengelolaan benda wakaf yang pertama yaitu kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. Yang kedua, kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan komersial dan sosial syariah seperti CWLS atau Cash Wakaf Link Suku melalui retail. Yang ketiga adalah kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariah. Yang keempat yaitu digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Di Indonesia, wakaf uang akan menjadi produktif dengan strategi yang pertama melakukan business process re-engineering
atau rekayasa ulang proses bisnis wakaf uang. Unsur-unsur rekayasa ulang proses bisnis wakaf uang mencakup keseluruhan alur proses pengelolaan wakaf uang, dimulai dari tahap edukasi, sosialisasi, atau pemasaran kepada calon wakif, pemberian sertifikat, pengelolaan dan pengembangan atau investasi, penyaluran dan pendayagunaan hasil manfaat hingga pelaporan rutin kepada pengawas dan juga wakif. Yang kedua yaitu menetapkan program strategis wakaf nasional melalui sinergi bersama segenap nazir di Indonesia. Dengan pendandaannya melibatkan investasi atau penyaluran alokasi mauquf alai dari banyak nazir di Indonesia. Pengelolaan program strategis wakaf Indonesia ini dapat dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bekerja sama dengan beberapa nazir dalam bentuk konsorsium nazir. Yang ketiga, melakukan gerakan kampanye bersama dalam mengumpulkan wakaf uang, sekaligus melakukan literasi dan edukasi agar masyarakat menyerahkan uangnya untuk dikelola dan hasilnya akan digunakan untuk mendanai berbagai program strategis wakaf nasional di sejumlah daerah, pada berbagai kelompok profesi dan berbagai organisasi dan asosiasi di masyarakat. Gerakan kampanye ini bertujuan menyentuh kesadaran sebanyak mungkin masyarakat untuk berwakaf. Pada tahap ini menjadi penting untuk memfasilitasi kemudahan pembayaran wakaf masyarakat secara massal dan berbasis digital. Di Indonesia, pengumpulan wakaf secara digital melalui beberapa platform digital yang dapat digunakan yaitu sistem Quick Response Code atau QR Code, platform pembayaran digital atau e-wallet seperti Link Aja Syariah, OVO, dan lainnya, serta proses auto debit rekening perbankan baik melalui e-banking maupun mobile banking. Di Indonesia, pengumpulan wakaf secara digital bisa melalui e-commerce seperti Tokopedia yang bekerja sama dengan 3 lembaga pengelola wakaf, yaitu ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Penggunaan bisa berwakaf di Tokopedia mulai dari 10.000 hingga 100 juta. Pemberi wakaf bisa memilih mitra pengelola wakaf terpercaya dan membayar menggunakan berbagai metode pembayaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.